Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan doa pagi 28 Maret 2020. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mau belajar akan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin dan mengajar kami. Berkatilah dan pakailah sarana ini untuk menumbuhkan iman dan pengenalan kami kepadamu lebih dalam lagi, supaya buah-buah kebenaran tumbuh dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kali ini mengenai nasihat supaya berjaga-jaga dari Lukas 21 ayatnya yang ke-33 sampai dengan 38. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Dan pengajaran Tuhan Yesus ini relevan dengan kondisi zaman kita saat ini. Apalagi situasi yang sedang terjadi dan kita alami saat ini. Di ayat yang ke-33 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Murid-murid Yesus bertanya, Guru, kapan itu terjadi? Dan apa tandanya? Tuhan Yesus memberitahukan tanda-tanda tersebut. Akan ada peperangan antar bangsa, negara, suku, terjadi di mana-mana, dan saat ini pun terjadi. Ada pengajaran sesat, banyak orang yang akan memakai nama Tuhan. Banyak berita hoax kan sekarang? Ilmu pengetahuan menyimpang. Bahkan kebenaran firman Tuhan pun diselewengkan, disesatkan. Terjadi penyakit sampar, atau yang kita tahu wabah penyakit. Ya seperti kondisi sekarang ini yang heboh terjadi di dunia, di beberapa negara termasuk negara kita Indonesia. Saat ini kondisinya sedang banyak orang cemas, takut, khawatir karena penyakit atau wabah penyakit dari virus corona. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita melalui firman Tuhan-Nya untuk kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga ada 3 hal di dalam perikop ini. Yang pertama, berjaga-jaga adalah sadar. Supaya kita fokus menggunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang benar. Jangan terlalu sibuk atau menghabiskan waktu kita untuk melakukan bahkan mengejar hal-hal yang sia-sia. Kita diminta lagi untuk fokus untuk membangun manusia batiniah kita atau iman kita kepada Yesus Kristus. Menjagai hati dan pikiran kita, memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik untuk kita kerjakan. Di dalam Lukas 12 dituliskan, janganlah kamu khawatir. Jangan khawatir terhadap makanan ataupun pakaian. Karena hidup jauh lebih penting daripada makanan. Tubuh jauh lebih penting daripada pakaian. Kalau kita khawatir, maka tidak akan menambahkan sehasta pun dalam jalan hidup kita. Dan teguran itu pun ada ketika kita khawatir. Hei kamu orang yang kurang percaya. Jadi kalau kita khawatir, kita tidak percaya kepada Tuhan.
Berjaga-jaga yang kedua adalah kesiapan diri. Kesiapan diri untuk membangun iman kita di dalam Yesus Kristus dan mengerjakan iman kita di dalam Yesus Kristus. Di dalam ayatnya yang ke-36 dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Sambil, ada kata sambil. Senantiasa berarti terus, menerus, tidak berhenti. Sambil berarti diiringi dengan doa. Berjaga-jaga bukan berarti kita santai-santai tidak melakukan apapun untuk iman kita. Terlena dengan hal-hal yang terjadi, kondisi yang terjadi, yang kita alami, baik itu kondisi yang nyaman maupun kondisi yang sulit, seperti situasi sekarang ini. Berjaga-jaga juga bukan ongkang-ongkang lalai mengerjakan apapun yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Lewat apa? Dikatakan sambil berdoa. Kenapa berdoa? Karena di sini dikatakan kalau kita berdoa supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari segala situasi yang akan terjadi. Kita akan selamat. Kita diberi kekuatan, diberi kuasa ketika kita berdoa dengan iman dan keyakinan. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin kita berdoa, maka besar kuasanya. Mengapa berdoa? Supaya membuat kita bertahan, teguh berdiri sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Teguh berdiri menghadapi dan melewati segala situasi. Berjaga-jaga yang ketiga adalah memakai tiap kesempatan. Di dalam ayatnya yang ke-37 dan 38, Tuhan Yesus memberikan contoh teladan yang luar biasa. Pada waktu siang, Yesus mengajar di bait Allah, dan pada waktu malam, ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Artinya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memakai tiap kesempatan, tetap mengerjakan bagian kita, mewartakan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus, baik ataupun tidak baik waktunya. Harus seimbang dengan waktu kita berdiam diri mencari Tuhan. Ketika malam hari, Tuhan Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Demikian juga dengan kita. Ada waktunya kita untuk mewartakan firman Tuhan lewat hidup kita. Ada waktunya untuk kita berdiam diri, membangun hubungan intim kita bersama dengan Tuhan. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus membangun iman kita, tetapi juga harus mengerjakannya. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang bisa melihat Tuhan lewat iman kita, lewat perbuatan kita. Perbuatan yang didasari oleh iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita belajar untuk berjaga-jaga. Di dalam kondisi dan situasi yang terjadi sekarang ini, ya wabah akibat virus corona tadi ya, jangan jadikan itu sebagai musibah kalau kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, jangan pernah jadikan situasi wabah virus corona ini menjadi musibah. Tetapi ini adalah kesempatan untuk kita tetap menanti-nantikan Tuhan, dan Dia dapati kita kudus, tidak bercacat, tidak bernoda, dan memuliakan namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu.
Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan, mengajar, dan memampukan kami untuk mengerjakannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.